Kehadiran kita sebagai warga Jakarta ini penting untuk bisa mengambil sikap. Jakarta tuh sudah jalan sedemikian rupa, kalau coba-coba terus harus mundur ke belakang rasanya sangat sayang. Dan buat teman-teman, generasi yang besok akan ada di tonggak pemerintahan. Logikers, kemarin 15 Oktober 2024, launching dari komunitas Jakarta Awet Muda. Launching tersebut diselenggarakan di Tanatap Coffee. Selain launching juga ada acara sharing session loh, yang dihadiri oleh berbagai tokoh-tokoh penting. Tokoh-tokoh penting yang hadir di acara Jakarta Awet Muda yaitu anggota DPR RI, Rahayu Sarasvati, anggota DPRD DKI Jakarta, Nabila Abu Bakar Al-Habsyi. Selanjutnya juga ada dari politisi, yaitu Arief Rashid Hasan, dan juga ada staf khusus Presiden, Engky Yudhistia, dan juga Sheryl Tanzil. Juga ada penggiat industri kreatif, yaitu Anbo Ottocino, dan juga ada dari entrepreneur, Andra Gama. Mereka itu membahas bagaimana sih Jakarta bisa menjadi kota yang inklusif dan ramah bagi generasi muda. Tim Jakarta Awet Muda juga mengundang special guest nih Logikers, yaitu Cagup DKI Jakarta nomor urut 01, yaitu Bapak Ridwan Kamil, yang menyampaikan aspirasinya dalam menangani masalah-masalah yang ada di Jakarta, terkhusus soal hunian dan juga pinjaman online yang ilegal, serta judi online. Jakarta masih menjadi jantungnya Indonesia. Pertumbuhan ekonomi, banyak pakar mengatakan masih sangat tergantung dari urbanisasi, karena banyak yang merantau ke kota untuk mencari pekerjaan. Untuk terus membangun kota kita bersama. Kenapa? Karena saat ini jumlahnya paling banyak, ya. Jumlahnya paling besar, dan kita adalah generasi yang besok akan ada di tonggak pemerintahan. Kehadiran kita sebagai warga Jakarta ini penting untuk bisa mengambil sikap terhadap kontestasi politik kita yang ada. Jadi referensi pemuka agama ditambah 4 orang lain itu bisa mendapatkan kredit tanpa ampunan, ya, dengan harapan. Sebenarnya Jakarta itu tuh udah mantep banget gitu, udah mantep banget industri entertainment. Jakarta tuh udah oke banget dari production house yang cukup gede lah, dan dari musik yang juga cukup gede lah, dan ya semua orang ngumpul di sini gitu. Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono ini, saya mendengar beberapa visi misinya juga sangat mendukung anak-anak muda dari segi teknologi, kreativitas, dan beberapa ruang-ruang di Jakarta yang apabila nanti di IKN, jadi di sini banyak ruang-ruang kosong nih di Jakarta yang mau dibuat oleh Bapak Ridwan Kamil dan Pak Suswono untuk menjadi ruang kreatif bagi mereka semua dan co-working space. Aku di sini mengajak teman-teman untuk ayo kita lebih peduli lagi, karena Gen Z itu sudah sangat socially aware, sangat politically aware, dan itu bagus banget. Tetapi kedepannya kita harus tingkatkan ilmu, meluaskan network, tambahkan pengalaman dan pengetahuan biar bisa lebih, bukan hanya sekedar tahu tentang apapun yang kejadian di sekitar kita, tetapi juga bisa take action. Kita selain diberikan fasilitas itu, kita juga butuh yang benar-benar proyek kerja nyata, karena kemampuan para anak muda yang ada di sini, dan gue yakin semua sebagian besar yang hadir di sini adalah mempunyai skill set yang luar biasa. Bisa menciptakan ruang kreatif yang lebih banyak lagi di Jakarta, dan di Jakarta Pusat semakin banyak wadah-wadah atau ruang-ruang kreatif supaya anak muda di Jakarta ini bisa semakin menampilkan keterampilannya. Terlalu banyak opportunity di Jakarta yang Jakarta tawarkan sampai akhirnya kita mau jauh-jauh ke sini. Menurut saya perlu juga ke depan kita ini ngamuk juga untuk gimana ke depan kita bisa menjadi lebih baik juga. Semakin banyak wadah buat teman-teman di sini, terutama anak-anak muda, Gen Z di sini kan mungkin banyak nih yang mau start untuk bisnis kuliner, harapannya makin banyak. Jadi mungkin pesan dari aku buat anak-anak muda Indonesia, anak-anak muda Jakarta, collab yuk biar nggak kolaps. Seperti pejabat sampah, kalau misalnya mereka nggak tahu tujuannya untuk apa di masyarakat. Semurah-murahnya, tahu atau enggak, rata-rata harga rumah di Jakarta adalah 19,76 kali lebih besar daripada rata-rata gaji karyawan di Jakarta. Jadi anak-anak muda ini butuh ruang ketiga. Ruang pertama namanya rumah,
juga problematik ya. Semua sudah punya rumah. Ruang kedua namanya tempat kerja. Nah, ruang ketiga ini tempat buat membutuhkan tempat buat mengekspresikan diri. Nah, jadi HP ini banyak sisi baiknya, tapi banyak sisi buruknya juga. Setuju nggak? Banyak yang adiktif di sini sampai lupa bahwa manusia punya kehidupan sosial, si anak-anak muda. Di Tiongkok, kecanduan HP sudah masuk kategori penyakit mental. Sekarang banyak orang ingin kaya tapi nggak mau kerja. Apa yang dilakukan judi online? Itu yang sekarang membuat yang tadinya duit yang sudah pas-pasan, benar nggak? Yang harusnya jadi makanan, jadi investasi, jadi barang-barang yang dibelanjakan, dia berilusi bahwa dia bisa kaya lebih cepat dengan main judi online. Nah, ini bagian dari masalah Gen Z yang harus saya luruskan kalau nanti ada takdirnya, membereskan sisi gelap, the dark side of digital era. Maka kalau saya jadi gubernur, yang mau saya lawan pertama adalah pinjol ilegal, judi online, dengan cara memberikan pinjaman cepat tanpa bunga berbunga, tanpa aturan. Ternyata bisa, namanya kredit kelompok ya. Rumah ke tempat kantor berjauhan, dalam rutinitas pagi malam itu ya, macet bikin marah, betul? Pas dilihat udah akhir bulan ya, penghasilan tinggal tipis, membuat stres lagi. Nah, oleh karena itu saya komit nomor satu yang akan saya dahulukan buat anak muda adalah hunian-hunian terjangkau di tengah kota. Rumusnya adalah memanfaatkan lahan-lahan strategis tapi masih bengong atau fungsinya cuma satu di sebelah Tamrin City. Bayangkan kalau kita olah tadi ya, atasnya ada hunian, betapa orang-orang yang kerja di Sudirman Tamrin yang kelas menengah bawah, maaf ya, office boy-nya, kelas-kelas yang baru lulus, baru kerja kan, harus ke Depok kejauhan, terus KRL tiap pagi berebutan, bisa tinggal di Tanah Abang. Gubernur harus jadi salesman. Nah, itu saya punya skill itu ya. Saya 5 tahun jadi gubernur provinsi sebelah, mohon maaf ya, 5 tahun berturut-turut menjadi investasi nomor 1 terbesar di Republik. Rezeki harus dijemput, nggak bisa ditunggu. Betul kan? Pemimpin hari ini harus ekonomi jemput bola. Saya bikin nanti Jakarta Investment Forum kan, bikin bukunya yang keren, grafisnya kayak begini kan. Ekonomi jemput bola, saya akan jadi salesman Jakarta, oke? Ya. Keliling-keliling, come to Jakarta. Karena pernah saya gitu, Mas Alif, apa kalimat dari orang-orang di Hong Kong? Mr. Ridwan, the best salesman is the number 1 person. Karena saya nanti orang nomor 1, ya orang percaya kalau saya bilang come to Jakarta, Jakarta is better. Dan seterusnya. Dua, ekonomi kreatif, ekonomi kita kan. Yang ketiganya pariwisata. Saya punya cita-cita, saya mau balikin orang Bandung yang piknik ke Jakarta, ya, bukan orang Jakarta yang piknik ke Bandung. Ini ya, urusan rumah tinggal, urusan pekerjaan, bahkan saya punya gagasan gara-gara lihat Gen Z di PHK, saya bilang kita akan anggarkan 3 bulan, ya, Gen Z yang di PHK, hidupnya kita subsidi sampai dia dapat kerja lagi. Kemudian kesehatan mental, jangan lupa ya, negara hadir, kok pengen curhat, ayo. Nanti sebulan sekali Pak Gubernur jadi konselor juga. Ya. Jadi stresnya dikasih solusi, rumah insya Allah, setuju ya. Kemudian pekerjaan, investasi, lain-lain. Dalam 5 tahun, Jakarta ada lompatan, ya. Tapi ingat rumus terakhir, our city is our responsibility. Our city is our responsibility, not government responsibility.